Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang berasal dari alumni Nahdlatul Tholab Prajan Jamplong Sangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Bagaimana latar belakang pendidikan dari SD sampai kuliah sampean? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia. Saya alumni Nata. Saya keluar dari Nata tahun 2000. Saya awal pendidikan saya sekolah SD di Nurul Islam di Surabaya. Posisi saya sekarang ada di Surabaya yang bertepatan di Jalan Petukangan Tengah nomor 41 daerah Ampel. Setelah saya lulus dari SD, saya langsung melanjutkan ke jenjang SMP atau MTS. Waktu itu saya mondok di Nata. Saya di Nata selama 6 tahun. Jadi MTS SMU-nya saya berada di Nata. Setelah lulus dari Nata, saya lanjut ke pendidikan kuliah. Saya mengambil fakultas Tarbiyah Pendidikan. Jadi seperti itu. Bisa dijelaskan pengalaman yang waktu di pesantren? Pengalaman di pesantren itu kalau menurut saya sangat menyenangkan dan rasanya tidak dapat dilupakan sampai sekarang. Ingin rasanya saya mengulang kembali pengalaman-pengalaman yang indah dulu waktu di pesantren. Di pesantren itu banyak mengandung banyak cerita suka dan duka, itu banyak di pesantren. Sampai saya itu kalau merasakan sekarang pingin ketemu teman-teman itu seperti keluarga, seperti ada ikatan keluarga walaupun kita itu hanya sebatas teman. Karena di pesantren itu kita belajar bersama, makan bersama, beribadah pun kita bersama. Jadi kita kalau bertemu, seandainya bertemu sekarang ini, ingin mengulang kembali masa-masa yang dulu. Dan bagaimana caranya kok bisa menjadi sampai sekarang ini? Kalau menurut saya juga rasanya mustahil ya. Kalau menurut saya ini semua berkat dari barokahnya para sesepuh yang ada di pondok pesantren. Saya sekarang ini menjadi guru. Waktu saya semester 4 kalau nggak salah kuliah, saya coba ngajar di lembaga swasta MI. Nah, waktu itu saya alhamdulillah diterima. Nah, sampai saat ini saya mengajar ya tetap di lembaga yang dulu waktu saya menaruh lamaran mengajar itu. Ya kalau menurut saya ya mungkin berkat barokahnya para sesepuh yang ada di pondok pesantren Nahdlatul Tholab. Terus bagaimana perjalanan sampean selama sekolah di Nahdlatul Tholab? Perjalanan saya kalau dulu itu kalau MTS ya, kalau MTS dulu berseragam putih sama biru. Kalau SMU putih sama abu-abu. Kalau sekarang per kelas ya. Ya. Kalau sekarang per kelas, tapi kalau dulu enggak. Kalau namanya MTS biru, bawahnya biru semua, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. SMU pun juga demikian, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 pakai abu-abu. Jadi tidak ada bedanya kelas berapa, itu yang menunjukkan seragamnya MTS atau SMU itu ya seragamnya. Nah, saya
Waktu itu kalau nggak salah kepala sekolahnya Pak Samsul, mungkin masih ada Pak Samsul Arifin. Iya, jadi biru. Nah, Pak Samsul Arifin itu kalau menurut saya orangnya baik. Jadi kalau ada apa-apa selain kepala sekolah, beliau juga tempat curhatnya teman-teman. Kalau ada apa-apa itu anak-anak itu, santri-santri itu curhatnya ya ke Pak Samsul itu. Entah itu masalah teman, entah itu masalah keluarganya, ya ke Pak Samsul itu anak-anak ceritanya. Biodata riwayat hidup sampean. Saya lulus dari Nahdlatul Thalab tahun 2002. Nah, setelah dari Nata, saya waktu itu pingin melanjutkan kuliah di sana. Ingin rasanya melanjutkan kuliah di sana, tapi sama salah satu ortu saya disuruh melanjutkan di Surabaya. Kenapa saya memilih melanjutkan di Nata? Karena masih berada di lingkungan pondok. Menurut saya sangat nyaman kalau kuliah berada di lingkungan pondok. Nah, saya kuliah di Surabaya kurang lebih menempuh selama 4 tahun. Waktu saya kuliah, saya kuliahnya malam. Nah, paginya saya gunakan untuk mengajar. Jadi untuk biaya tidak terlalu terbebani ke orang tua, karena saya sambil lalu bekerja. Di Nata itu kalau dulu saya itu kangennya sama Nata itu, teman-teman itu seperti saudara. Jadi kita itu selalu kompak, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa yang berniat jahat, enggak. Nah, jadi kalau kita makan bersama, bahkan kalau beribadah, dulu saya memegang seksi pendidikan. Pendidikan itu apa? Mungkin kalau sekarang masih ada. Kalau dulu SMA kelas 1 sudah memegang jabatan kepengurusan. Waktu itu saya memegang seksi pendidikan. Tugasnya apa? Ya tugasnya menyuruh santri-santri itu untuk beribadah atau sekolah, ya sholat duha. Kalau dulu kan kegiatannya itu mulai dari bangun subuh, setelah subuh, sholat subuh, kita langsung ngaji tafsir. Nah, ngaji tafsir yang dipimpin oleh Ibu Nyai Nurjihan langsung. Setelah kita ngaji tafsir, kita langsung sholat duha. Nah, sebelum berangkat sekolah formal, kita sholat duha dulu. Setelah sholat duha, baru kita sarapan, dan setelah sarapan langsung berangkat sekolah formal. Itu dimulai jam 8 sampai jam 12. Selama sekolah berlangsung tidak ada santri yang keluar, kecuali ada yang berkepentingan seperti sakit maksudnya waktu di dalam pelajaran, ketika dalam pelajaran kita mengeluh sakit, tidak apa-apa, kita masuk ke dalam pesantren atau kita dipanggil oleh pimpinan. Nah, yang selanjutnya setelah kita sekolah, kita langsung berjamaah sholat zuhur, berjamaah zuhur. Nah, setelah zuhur makan, setelah makan langsung berangkat lagi sekolah diniyah. Kalau katanya anak dulu, sekolah Arab. Nah, itu kegiatannya kita sehari-hari. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur langsung asar. Nah, maghribnya kita mengaji Al-Quran. Yang langsung yang untuk anak SMA mengajinya ke Ibu Nyai. Untuk adik-adik santri-santri yang kecil itu masih di kepengurusannya sendiri-sendiri. Ya, mungkin cukup sekian wawancara dari saya kepada narasumber saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
out of 10. I should fuck her in a bed.